Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, udah sejak beberapa hari lalu lah ya, kemesraan Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto begitu nampak, terutama dalam persiapan perayaan 17 Agustus di IKN tahun ini. Ya, 17-an kali ini adalah kali pertama upacara diadakan di ibu kota baru Republik ini, yaitu IKN, Ibu Kota Nusantara. Nah, sekedar pengingat aja nih, pembangunan IKN adalah wujud komitmen pemerintah Joko Widodo dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Nah, rakyat melalui para wakilnya di parlemen telah mengamanatkan pemerintah untuk memulai proses pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN ini. Progresnya sudah sampai mana ya? Merujuk pada laporan kantor media Kompas barusan, progres pembangunan IKN batch 1 udah hampir rampung banget alias udah 95%. Nah, sementara IKN sendiri proses pembangunannya terdiri dari 2 batch ya. Bisa dibilang inti dari pusat pemerintahan masuk ke dalam batch 1. Sementara infrastruktur pendukung seperti sebagian rumah dinas, transportasi umum, bendungan, dan lain-lain itu ada di batch 2. Jadi saya sendiri belum dapat info nih teman-teman sudah sejauh mana progres pembangunan IKN yang batch 2-nya. Jadi kita kembali kepada topik deh. 2 hari lalu Presiden Jokowi mengadakan rapat kabinet untuk pertama kalinya di IKN. Hadir dalam rapat kabinet tersebut diantaranya ya, Menhan ya sekaligus Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Menteri Perencanaan Pembangunan dan Kepala Bappenas Pak Suharto Monoarfa. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya Bakar. Menteri Agama ya Gus Yakut Khalil Qumas. Menteri Sosial Ibu Tri Risma Harini. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bang Sandiaga Uno. Menteri BUMN Bang Erick Thohir dan juga ada Menteri Dalam Negeri ya Pak Tito, juga ada Mentan ya Pak Amran, Menhu Pak Budi Karya hingga Menteri Komunikasi ya Pak Budi Ari. Nah, yang ramai dibicarain orang itu adalah wawancara doorstop Presiden Jokowi yang kemudian diikuti oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai orang yang melanjutkan kerja-kerjanya Pak Jokowi. Nah, awalnya ketika memberikan keterangan kepada media, Pak Jokowi menjelaskan cita-cita dibangunnya IKN, yaitu sebagai percontohan atau showcase transformasi lingkungan, ekonomi, teknologi, dan sosial. Dan Pak Prabowo ya kepada media seperti mencubit bibir mereka yang suka nyinyir ya dan ingin memecah belah Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Sebelum masuk ke statement Pak Prabowo ya, kita sama-sama tahulah teman-teman bahwa banyak dari mereka yang masih belum bisa ya menerima kekalahan Pilpres kemarin lah. Kemudian menyebarkan opini bahwa Pak Jokowi akan ditinggalkan Pak Prabowo. Atau Pak Prabowo mulai nyuekin Pak Jokowi. Atau apalah-apalah yang sebetulnya bukan mencerminkan fakta. Melainkan mencerminkan apa yang mereka inginkan untuk terjadi akibat kebencian berlebihan kepada Pak Jokowi. Oke, kembali kepada statement Pak Prabowo ketika diwawancara di IKN. Saya kutip dari laman resmi Presiden RI, Presiden terpilih yang mengusung tema keberlanjutan dan rekonsiliasi, Pak Prabowo Subianto. Ketika ditanyakan soal komitmennya membangun IKN ya, dia mengungkapkan rasa bangganya terhadap nuansa budaya yang kuat di IKN dan mengapresiasi jerih payah Presiden Joko Widodo beserta jajaran menteri yang telah memulai pembangunan IKN. Jadi kata Pak Prabowo, saya kira sudah jelas dan tadi sudah saya tegaskan beberapa kali ya bahwa IKN ini akan kita tuntaskan, akan kita selesaikan dengan baik. Karena memang sangat dibutuhkan. Tadi Bapak Presiden menyampaikan soal pemerataan dan keinginan kita untuk juga meringankan daya dukung Pulau Jawa terhadap konsentrasi populasi dan konsentrasi kegiatan, kata Pak Prabowo. Lanjut ya, Pak Prabowo juga bilang, saya bertekad juga untuk tegaskan di sini bahwa kita akan lanjutkan. Kalau bisa kita percepat. Dan untuk ini juga saya ingin meyakinkan otorita bahwa ruang anggaran yang kita siapkan cukup besar. Dan kita bisa ya saya kira selesaikan beberapa hal yang penting dalam IKN ini, kata Pak Prabowo. Nah, merespon pertanyaan Pak Prabowo, Pak Jokowi dengan santai bilang,
Saya menyampaikan, apa itu pembangunan IKN itu bisa 10 sampai 15 atau 20 tahun. Beliau menyampaikan, wah kalau saya kurang cepat itu, 4, 5, 6 tahun. Ya nanti terserah beliau, kata Pak Jokowi. Kita sama-sama tahulah bahwa IKN adalah legacy masterpiece-nya Pak Jokowi. Komitmen Pak Prabowo akan pembangunan IKN dan kemesraan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi seperti menampik keraguan ya, seperti yang pernah diungkapkan oleh pengamat Adi Prayitno, bahkan Pak Ahok sendiri ya, tentang apakah Pak Prabowo akan meninggalkan Pak Jokowi nanti setelah dilantik. Karena komitmen terkait IKN ini dapat dikatakan sebagai simbol eratnya hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dan jadi ya mohon maaf ya buat mereka yang berharap Pak Prabowo pecah kongsi dengan Pak Jokowi, ya harus gigit jari. Akhir kata saya kutip dari seorang guru ngaji saya, ya. Dengki adalah api yang membakar dirimu sendiri. Bukankah lebih baik memadamkannya dengan kebaikan? Saya Dede Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.